Ayo, Gasli, ulang li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan genetik algoritma dan practical swarm optimization dengan studi kasus optimasi keuangan mahasiswa. Sebelum saya melanjutkan, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Zainal Abidin dengan NBI 1462300220. Dengan rekan saya, Kenalkan nama saya Ahmad Zeni Hidayat dengan NBI 14623000214. Perkenalkan, nama saya Juan Prawiranto Wijayarharjo dengan NBI 14623000215. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Arianto dengan NBI 14623000237. Saya Muhammad Alif Rosid dengan NPI 14623054. lanjut. Ini pada latar belakang optimasi keuangan ini adalah tantangan nyata bagi mahasiswa dalam mengelola anggaran bulanan secara efektif. Nah, keterbatasan dana ini mengharuskan alokasi yang cermat agar kebutuhan pokok terpenuhi sekaligus memaksimalkan tabungan. Nah, di sini kami melakukan pendekatan dengan dua algoritma, yang dimana algoritma ini yaitu bersifat meteoristik evolusioner yang diterapkan pada GA, yang dimana itu GA itu dia meniru mekanisme evolusi biologis. Nah, di dalamnya itu seperti seleksi, kawin silang, atau mutasi. Yang kedua itu ada PSO, yang dimana itu dia terinspirasi dari perilaku kawanan burung atau ikan yang menuju sumber daya. Next. Untuk deskripsi masalahnya itu seorang mahasiswa ini dia memiliki pemasukan bulanan sebesar 2 juta yang diharuskan dialokasikan ke 6 kategori pengeluaran. Nah, tujuan dari optimasi ini adalah memaksimalkan tabungan dengan tetap memenuhi batasan minimum di setiap kategori. Di sini untuk kategorinya seperti ada makan, transport, internet, hiburan, kuliah, dan kosan. Yang dimana itu total budgetnya itu 2 juta. Next. Melanjutkan teman saya akan lanjut menjelaskan tentang implementasi genetik algoritma. Implementasi genetik algoritma atau GA yang digunakan untuk optimasi keuangan mahasiswa. Genetik algoritma merupakan algoritma optimasi yang terinspirasi dari proses evolusi biologis seperti seleksi alam, crossover, dan mutasi. Pada penelitian ini, kami menggunakan ukuran populasi sebanyak 100 individu dan 100 generasi sebagai batas iterasi maksimum. Kemudian, crossover rate yang digunakan sebesar 0,8, artinya 80% individu memiliki kemungkinan untuk melakukan pertukaran gen. Sedangkan mutation rate sebesar 0,1 digunakan menjaga keberagaman solusi agar algoritma tidak terjebak pada solusi lokal. Metode seleksi yang digunakan adalah turnamen selection dengan nilai K sama dengan 3. Jadi sistem akan memilih individu terbaik dari 3 kandidat acak untuk dijadikan parent. Untuk representasi kromosom, kami menggunakan vektor bilangan real yang terdiri dari 6 gen. Masing-masing gen merepresentasikan kategori pengeluaran mahasiswa, yaitu makan, transportasi, internet, hiburan, kuliah, dan kosan. Selanjutnya, fungsi fitness dihitung berdasarkan jumlah tabungan dikurangi penalti. Penalti diberikan apabila solusi melanggar batas minimum, maksimum, atau melebihi total budget yang tersedia. Jadi, solusi yang tidak akan memiliki nilai fitness sangat rendah dan otomatis tersingkir pada proses seleksi. Lanjut untuk slide kelima, yaitu alur genetik algoritma. Pada slide ini ditampilkan alur kerja dari genetik algoritma yang digunakan dalam penelitian ini.
Tahap pertama adalah inisialisasi populasi, yaitu membangkitkan 100 individu secara acak sesuai rentang masing-masing variabel pengeluaran. Tahap kedua adalah evaluasi fitness. Pada proses ini, setiap individu dihitung nilai fitnessnya, kemudian dilakukan pengurutan dari nilai terbaik hingga terburuk. Tahap ketiga yaitu etilisme, di mana 5% individu terbaik akan langsung dipertahankan ke generasi berikutnya agar solusi terbaik tidak hilang selama proses evolusi. Setelah itu dilakukan turnamen selection untuk memilih parent. Sistem akan mengambil 3 kandidat secara acak, lalu memilih individu dengan fitness terbaik. Tahap berikutnya adalah crossover single point dengan probabilitas 0,8. Pada proses ini, gen antar parent dipertukarkan pada satu titik tertentu untuk menghasilkan keturunan baru. Kemudian dilakukan mutasi Gaussian dengan probabilitas 0,1. Mutasi ini memberikan perubahan acak kecil pada satu gen agar solusi menjadi lebih bervariasi. Solusi proses tersebut diulang terus hingga mencapai 100 generasi atau sampai solusi sudah konvergen dan stabil. Dan slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Alif. Baik, pada slide ini ditampilkan hasil eksperimen optimasi anggaran menggunakan metode genetik algoritma. Yang pertama, hasil utama algoritma, nilai fitness terbaik yang diperoleh adalah 849,37. Artinya, ini adalah solusi terbaik yang ditemukan algoritma berdasarkan fungsi objektif yang sudah ditentukan. Tabungan maksimum yang berhasil dicapai sebesar 649,37. Ini menunjukkan bahwa setelah semua kebutuhan dialokasikan, sisa dana yang bisa ditabung cukup optimal. Waktu eksekusi hanya 0,1978 detik, yang berarti metode genetik algoritma mampu menemukan solusi dengan sangat cepat dan efisien. Lalu, alokasi anggaran optimal. Selanjutnya, tabel ini menunjukkan pembagian dana terbaik yang dihasilkan algoritma. Dana makan 500.000, transportasi 125, kosan 500.000, internet 50.000, hiburan 50.000, kuliah 125. Jadi kesimpulannya bahwa genetik algoritma berhasil menemukan kombinasi alokasi anggaran yang optimal dengan 3 keunggulan utama: tabungan tinggi, distribusi anggaran seimbang, dan waktu komputasi yang cepat. Lalu lanjut untuk ke slide selanjutnya. Slide ini menampilkan grafik konvergensi dari genetik algoritma selama proses optimasi berlangsung. Yang pertama, penjelasan grafik. Pada grafik terdapat 2 garis utama. Garis biru tua menunjukkan nilai fitness terbaik pada setiap generasi. Garis orange menunjukkan rata-rata fitness seluruh populasi pada setiap generasi. Sumbu X menunjukkan jumlah generasi dari generasi 0 sampai 100, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai fitness. Kedua, interpretasi hasil. Di awal proses terlihat bahwa average fitness bernilai negatif. Hal ini terjadi karena pada populasi awal masih banyak solusi yang belum optimal dan terkena penalti sehingga nilainya rendah. Namun, setelah beberapa iterasi, nilai average fitness meningkat sangat cepat, menunjukkan bahwa populasi mulai menghasilkan solusi yang lebih baik melalui proses seleksi, crossover, dan mutasi. Berlanjut untuk titik konvergensi. Dari grafik terlihat bahwa algoritma mulai konvergen di sekitar generasi ke-25. Artinya, setelah generasi tersebut, peningkatan fitness sudah sangat kecil. Solusi terbaik sudah ditemukan sehingga iterasi selanjutnya hanya memberikan perubahan minor. Lalu lanjut, nilai fitness maksimum. Nilai fitness maksimum yang berhasil dicapai adalah 849,37. Nilai ini sama dengan hasil terbaik pada slide sebelumnya, sehingga pembuktian bahwa
Solusi tersebut memang merupakan solusi optimal yang konsisten. Kesimpulannya, berdasarkan grafik ini dapat disimpulkan bahwa genetic algorithm memiliki performa yang baik karena mampu meningkatkan kualitas solusi secara cepat, stabil, dan mencapai konvergensi dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk slide 8, yaitu implementasi particle swarm optimization. Pada slide ini, kami menjelaskan implementasi metode particle swarm optimization atau PSO. PSO bekerja dengan konsep kawanan partikel yang bergerak mencari solusi terbaik. Setiap partikel mempresentasikan kombinasi alokasi keuangan mahasiswa. Parameter yang digunakan yaitu jumlah partikel 100, interaksi maksimum 100, inertia weight sebesar 0,7, serta nilai kognitif dan social coefficient masing-masing 1,5. Pada PSO terdapat dua persamaan utama, yaitu update velocity dan update position. Velocity digunakan untuk menentukan arah gerak partikel berdasarkan pengalaman terbaik dirinya sendiri atau p-base, dan pengalaman terbaik seluruh swarm, yaitu g-base. Kemudian presisi partikel nilainya akan disesuaikan kembali agar tetap berada dalam batas minimum dan maksimum. Setiap kategori pengeluaran dengan mekanisme ini, partikel secara bertahap bergerak menuju solusi pengeluaran paling optimal dengan tabungan terbesar. Lanjut slide 9, yaitu hasil hasil eksperimen particle swarm optimization atau PSO. Pada hasil eksperimen PSO, algoritma menghasilkan nilai fitness terbaik sebesar 829.999 dengan tabungan maksimum sebesar 679.999. Waktu eksekusinya sekitar 0,2807 detik. Hasil alokasi optimal menunjukkan bahwa sebagian besar kategori pengeluaran berada mendekati batas minimum constraint, seperti transportasi 100.000, internet 50.000, hiburan 50.000, dan kuliah 120.000. Strategi ini menunjukkan bahwa PSO cenderung memilih pengeluaran seminimal mungkin untuk memaksimalkan tabungan mahasiswa. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa PSO cukup efektif dalam menentukan solusi hemat dengan proses konvergensi yang cepat dan stabil. Lanjut, Mas Rizky. Baik, saya akan menjelaskan tentang grafik konvergensi partikel swarm optimization atau PSO dan kemudian membandingkan kedua algoritma secara keseluruhan. Pada grafik konvergensi PSO, terlihat perbedaan yang sangat mencolok dibanding GA. Base fitness langsung melonjak ke nilai tinggi dan stabil hanya dalam sekitar 7 iterasi pertama, jauh lebih cepat dari GA yang butuh kurang lebih 25 generasi. Average fitness terlihat lebih stabil dari awal karena PSO tidak menggunakan mekanisme penalti yang ekstrim seperti GA, sehingga semua partikel cenderung berada di area solusi yang valid. Ini menunjukkan bahwa PSO memiliki kecepatan konvergensi yang lebih unggul dibanding GA. Baik, untuk slide selanjutnya, mari kita bandingkan kedua algoritma secara head-to-head. Pada kriteria evaluasi, nilai fitness dari GA yaitu menunjukkan nilai 849.037. Pada nilai PSO menunjukkan 829.999. Untuk GA masih lebih unggul dibandingkan PSO. Pada tabungan, untuk GA bernilai 649.037, pada PSO menunjukkan nilai 679.999. Untuk yang lebih unggul kali ini yaitu PSO. Untuk waktu eksekusi, GA memiliki waktu eksekusi 0,1978
Dan untuk PSO 0,2807 detik. Untuk waktu eksekusi yang lebih unggul adalah dari GA. Untuk konvergensi atau iterasi, GA membutuhkan iterasi 25 dan PSO membutuhkan iterasi 7. Untuk stabilitas rata-rata, untuk GA memerlukan fluktuatif awal dan untuk PSO lebih stabil dibanding GA. Untuk ukuran pop atau SWAM, GA dan PSO memiliki nilai yang sama yaitu 100. Dari perbandingan ini kita melihat bahwa keduanya memiliki keunggulan masing-masing dan tidak ada yang benar-benar unggul di semua aspek. GA lebih unggul dalam nilai fitness keseluruhan dan kecepatan waktu eksekusi komputasi. PSO lebih unggul dalam jumlah tabungan aktual yang dihasilkan kecepatan konvergensi dan stabilitas solusi. Ini membuktikan bahwa pemilihan algoritma sangat bergantung pada kebutuhan dan prioritas aplikasi. Lanjut pada slide terakhir, yaitu kesimpulan dan sebagai penutup untuk penelitian kami. Pertama, kedua algoritma GA maupun PSO berhasil mengoptimalkan alokasi anggaran bulanan mahasiswa sebesar 2 juta dengan hasil yang kompetitif dan memuaskan. Kedua algoritma GA maupun PSO berhasil kedua GA unggul dalam nilai fitness 849037 dan kecepatan eksekusi 0,1978 detik, sehingga lebih cocok digunakan ketika akurasi solusi adalah prioritas utama. Ketiga, PSO unggul dalam kecepatan konvergensi, iterasi ke-7, dan stabilitas rata-rata, sehingga lebih cocok untuk skenario yang membutuhkan solusi cepat dengan komputasi yang efisien. Keempat, sebagai rekomendasi, gunakan GA untuk akurasi dan PSO untuk kecepatan. Untuk penelitian ke depan, pengembangan hybrid algoritma yang menggabungkan keunggulan keduanya berpotensi menghasilkan performa yang lebih optimal. Demikian presentasi dari kelompok 6. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mahmud Suyuti dan seluruh presenter atau teman-teman kami yang sudah mempresentasikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Tak Vamos. cek